Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Putu Widya Ananda Putri, nomor absen 32, kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi dari Dr. Supomo. So without any further ado, let's get started! Prof. Mr. Dr. Supomo merupakan pahlawan nasional Indonesia atau dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia, Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Pria yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Jawa Tengah ini berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Riksuwardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu. Sedangkan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Widjodiprodjo, Bupati Nayak Sragen. Karena berasal dari keluarga priayi, Supomo beruntung memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di ELS atau Erupsi Lager School, setingkat dengan sekolah dasar di Boyolali pada tahun 1917. Di tahun 1920, Supomo lalu meneruskan pendidikannya di Mulo atau Mir Witgebrod Lager Underwijs yang terletak di kota Solo. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan hukum di Batavia dan lulus pada tahun 1923. Setelah lulus, ia menjadi pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menteri Kehakiman pertama di Indonesia ini kemudian berkesempatan melanjutkan pendidikan ke Leiden University di Belanda pada tahun 1924 di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum asal Belanda yang terkenal sebagai perancang ilmu hukum adat Indonesia. Supomo kemudian menjadi ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil rancangan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Supomo meninggal akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September 1958. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman keluarga Kampung Yosoroto, Solo. Alasan saya memilih Dr. Supomo untuk saya sampaikan biografinya adalah yang pertama, Mr. Supomo dikenal sebagai pelajar tangguh. Ia bahkan melanjutkan sekolah hingga ke negeri Belanda. Semangatnya dalam mengajar pendidikan perlu untuk kita teladani. Yang kedua, meskipun dekat dengan Belanda dan bahkan bekerja di kantor Belanda, namun Mr. Supomo tetap berani mengkritik di dalam disertasinya. Sikapnya yang selalu memihak pada kebenaran itu perlu untuk diteladani. Yang ketiga, meski Mr. Supomo memberi kritik, namun ia dikenal dengan etika bahasanya yang sangat sopan, sehingga kritikan yang disampaikan tidak ditanggapi secara keras namun membekas. Ini membuktikan bahwa Mr. Supomo selain cerdas juga berkepala dingin. Sikap ini tentu perlu kita teladani. Dan yang terakhir, saat merumuskan dasar negara, Mr. Supomo dan pendiri bangsa lainnya berdiskusi saling memberikan pendapat untuk kepentingan bersama dengan menyampingkan ego untuk mencapai musyawarah mufakat. Ini nilai teladan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.